Pemirsa, gempa magnitudo 6,2 di Majene, Sulawesi Barat berdampak hingga ke Mamuju. Hingga kini dilaporkan sejumlah orang masih terjebak dalam reruntuhan. Berdasarkan data dari Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jumat sore pukul 16.00, korban meninggal dunia akibat gempa berkekuatan 6,2 di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 37 orang. Sementara ada 10 titik lokasi pengungsian di Kabupaten Majene, sedangkan di Kabupaten Mamuju terdapat 5 titik pengungsian. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca gempa di Majene, kami sudah terhubung dengan rekan kami melalui sambungan telepon Ali Mukhtar di lokasi. Selamat sore, Ali. Selamat sore, Mbak. Baik, Ali, di mana tepatnya Anda berada saat ini dan bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan? Sekarang saya berada di Kecamatan Tubo Sendana, tepatnya di Desa Barabaya. Ini kebetulan saya berada di sekitar pengungsian warga. Dari pantauan kami nih ada sekitar 100-an ini warga yang tepatnya di Desa Barabaya telah mengungsi tempat ketinggian. Baik, sejauh ini apakah tersedia lokasi pengungsian yang layak, Ali? Dari pantauan kami, Mbak, sepertinya dari informasi warga di sekitar sini sepertinya kurang layak. Makanya mereka minta agar pemerintah supaya tenda-tenda mereka diperhatikan. Kemudian mereka juga sampai saat ini belum mendapat bantuan baik berupa makanan maupun dari pakaian. Mereka juga suruh memprihatinkan ini. Begitu, Pak. Baik, kemudian bagaimana dengan kondisi gempa susulan? Apakah masih terasa? Kapan terakhir kali terasa, Ali? Untuk gempa susulan ya masih terasa, namun sudah agak kecil. Namun terakhir ini hampir seluruh warga di Kabupaten Majene ini sekarang sudah mulai resah kembali dengan adanya isu katanya akan ada gempa susulan yang lebih besar dan akan menimbulkan tsunami. Makanya ini sepanjang perjalanan kami tadi ada beberapa warga ini yang sudah mulai mengungsi kembali. Begitu, Pak. Ya, Ali, kami ingin konfirmasi di tempat Anda melaporkan. Anda mengatakan Anda berada di lokasi pengungsian. Apa saja yang sudah tersedia? Apakah tenda-tenda sudah ada di sana? Untuk tenda ya ada cukup kemudian juga cukup memprihatinkan. Pasang tenda itu di bawah pohon, kemudian di bukit-bukit yang berbatu yang agak sulit dijangkau oleh kendaraan. Begitu, Pak. Baik, kami konfirmasi sekali lagi, jadi belum ada tenda-tenda darurat maupun dapur umum yang disediakan oleh pemerintah setempat ya, Ali? Ya, sejauh ini untuk dapur umum belum ada. Kemudian juga tenda-tendanya sangat tidak memadai. Bayangkan itu dari satu tenda itu ya berpenghuni itu sekitar ratusan orang. Begitu, Mbak. Baik, saat ini kondisi cuaca di sana bagaimana? Apakah benar hujan saat ini? Untuk sementara ini hujan lagi turun ya, agak deras ini. Baik, dengan kondisi hujan yang cukup deras, tadi Anda mengatakan belum ada tenda-tenda pengungsi. Di mana para pengungsi ini berteduh? Mereka sebagian ada berteduh di rumah-rumah warga yang kebetulan di rumah-rumah yang dekat di perbukitan. Mereka ini sekarang berada di depan saya ini, ada mungkin sekitar 20-an orang ini. Mereka lagi berteduh. Baik, Ali.
sejauh ini apa yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi? Sejauh ini yang paling dibutuhkan itu seperti makanan instan, kemudian selimut, kemudian tenda itu yang paling penting tendanya, begitu Mbak. Baik, kemudian jika Anda saat ini berada di lokasi pengungsian, ada berapa orang kira-kira di sana, Ali? Ada berapa? Pengungsi. Ada sekitar 300-an orang, Mbak. Ada 300 orang mengungsi di sana dan belum mendapatkan lokasi pengungsian yang layak ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Ale Muhtar melaporkan dari Majene. Kami nanti akan mengupdate informasinya dengan Anda terkait kondisi pengungsi di sana. Terima kasih Ali. Pemirsa, gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan puluhan orang terluka. Dan berdasarkan informasi terkini ada 37 orang yang meninggal dunia. Musibah gempa juga mengakibatkan kerugian material sejumlah rumah warga dan bangunan milik pemerintah roboh. Rekan saya Stefani Patricia akan mengulasnya mengenai dampak gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Silakan Stefani. Baik, terima kasih Anissa. Ya, pemirsa, kita akan lihat apa saja kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi yang terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Ya, Anissa dan pemirsa, gempa bermagnitudo 6,2 yang mengguncang Sulawesi Barat pada Jumat dini hari tadi. Tepatnya ini terjadi pada pukul 1.28 waktu Indonesia Barat. Lokasi gempa tepatnya berada di 6 km timur laut di Majene, Sulawesi Barat dengan kedalaman 10 km. Dan berdasarkan data yang kami terima sejauh ini dari BNPB, gempa mengakibatkan 37 orang meninggal dunia, di mana 26 diantaranya merupakan di Kabupaten Majene dan 8 orang di Kabupaten Mamuju. Sementara itu puluhan orang terluka dan lebih dari 2.000 orang saat ini tengah mengungsi, dan berdasarkan informasi dari rekan kami di lapangan, hingga saat ini belum ada bantuan ataupun tenda-tenda di pos atau di tempat pengungsian. Sementara itu untuk kerugian material, kita akan lihat di Kabupaten Mamuju ada beberapa bangunan yang rusak akibat gempa, diantaranya Hotel Maleo yang roboh, kemudian ada juga kantor Gubernur Sulawesi Barat yang mengalami rusak berat akibat gempa ini. Sementara itu BNPB hingga saat ini masih terus mendata jumlah rumah warga yang rusak akibat gempa. Informasi sementara ada puluhan rumah warga yang mengalami rusak berat. Sebelumnya juga jaringan listrik dan telekomunikasi sempat padam akibat gempa, namun berdasarkan informasi dari rekan kami di Mamuju saat ini untuk jaringan listrik dan telekomunikasi sudah kembali normal. Sementara itu untuk gempa di Majene sendiri juga mengakibatkan longsor di 3 titik di sepanjang Jalan Poros Majene Mamuju dan membuat jalan putus. Ada 62 rumah rusak, 1 puskesmas roboh, dan 1 kantor dan Ramil Malunda juga roboh akibat peristiwa ini. Saya berada di lokasi di rumah Dr. Adriani. Inilah kondisi rumah beliau, ambruk ya Allah. Depan kantor Bu sekarang. Hancur Mamuju, Bos.
Dan saat ini pemirsa kami sudah bergabung dengan Pak Daryono, Koordinator Mitigasi BMKG untuk membahas lebih lanjut terkait gempa di Sulawesi Barat. Pak Daryono, benarkah ada potensi gempa susulan dengan magnitudo lebih besar? Jangan dijawab dulu Pak Daryono, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut kami hadirkan informasinya.